Di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ada pabrik yang membuat kain sarung dengan peralatan tenun yang modern. Makanya, ikutin Unyil terus ya. Ini dia bahan utamanya, benang jenis katun ataupun rayon. Gulung benang dulu ya di mesin winding. Tujuannya untuk melembutkan benang serta mempermudah peresapan cairan pewarna di dalam tangki. Masing-masing gulungan benang beratnya sekitar 1–1,5 kg. Masak selama kurang lebih 7 jam dengan suhu pemasakan mencapai 135 derajat Celcius. Tada! Ini dia yang sudah diwarnai. Beuh, berat banget tuh mengangkatnya. Makanya harus pakai katrol. Baru deh keringkan benang dalam mesin ini. Melalui konveyor berjalan, benang akan dikeringkan di atas suhu 100 derajat Celcius selama beberapa jam. Setelah kering, jangan lupa gulung kembali benang berwarna ke dalam kon. Tujuannya memperbaiki tekstur dan kerapihan benang. Dalam sehari, mesin ini bisa menggulung benang sampai 14 ton. Nah, agar tetap bersih sebelum pemakaian, masukkan benang ke dalam plastik yuk. Proses selanjutnya yaitu membuat BIM. BIM adalah gulungan benang dalam jumlah besar. Jumlah per unitnya bisa sampai 500-an kon benang. Dan setiap 45 menit, panjang benang tergulung bisa sampai 6.000 meter loh. Wah. Dalam satu BIM, motif dan warna kain sarung sudah harus tersusun. Tapi sebelumnya, lakukan dulu proses pengkanjian. Tujuannya melapisi benang sehingga benang tidak mudah putus. Setelah lapisan tepung kanji kering dengan suhu 120 derajat Celcius, lihat deh hasilnya. Motif BIM sudah timbul. Selanjutnya BIM siap ditenun. Ternyata masih ada proses pencucukan dulu, yaitu mengaitkan benang ke pengait bernama dropper dan harness. Harus ekstra teliti nih, salah dalam mengaitkan bisa salah juga deh motif yang dihasilkan. Waktunya menenun. Wih, ruangannya berisik. Semua mesin berlomba menenun benang. Dalam satu mesin per hari bisa dihasilkan 160 buah kain sarung. Kalau mesinnya sebanyak ini, berapa ya sehari? Perusahaan ini sudah menghasilkan ratusan motif kain sarung sejak awal berdiri. Ada songket, kawung, donggala, dan motif tradisional lainnya. Untuk menjaga kualitas tetap baik, lakukan pengecekan kain sarung yang sudah jadi. Dibantu cahaya terang seperti ini, karyawan memeriksa bagian sarung apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau sudah oke, lolos deh. Aduh, Nak Unyil nih bener-bener ya. Masa di pabrik sebesar ini Pak Raden ditinggal sendirian. Nak Unyil! Iya Pak, Unyil di sini. Pak Raden. Wah, kakek setan. Wih, lah, sobek deh sarungku. Pak, ini Unyil, Pak. Yah, Unyil salah deh nakutin Pak Raden. Setelah lolos pengecekan, kain sarung nggak bisa langsung dijual. Ada proses pengecekan kualitas yang wajib dilewati. Pertama, pembakaran bulu halus pada kain sarung. Dengan melewati api kecil, lapisan kain akan terbakar perlahan. Kain sarung berjalan sangat cepat agar tidak terbakar seluruhnya. Dalam waktu semenit, bisa 110 meter kain lewat pembakaran. Baru deh, cuci dengan air untuk menghilangkan lapisan kanji pada kain. Berikutnya di mesin berbeda, kain sarung akan melewati proses pelembutan dan pelemasan. Baru deh, pres dengan plastik dan stainless bersuhu 170 derajat Celcius. Ini sama seperti menyetrika. Hasilnya kain sarung akan mengkilap, lembut, dan licin.
agar tidak mengkerut saat dipakai dan panjangnya tidak berubah. Kain sarung melalui proses pemanasan dengan suhu 120 derajat Celcius di mesin Sandforest. Ayo, waktunya menjahit, menyatukan sarung. Karena sarung sudah menjadi budaya, permintaan sarung di pasaran menjadi besar. Dan hebatnya, negara tetangga dan Timur Tengah juga tidak ketinggalan untuk memesannya. Harganya beragam, mulai dari 50.000 sampai ratusan ribu rupiah. Ingat sama Unyil ada di salah satu rumah pemotongan ayam atau RPA yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Dibangun sejak 1998 lalu dan berkembang pesat di 2011. Di sini Unyil mau kasih tahu tentang proses perawatan dan pemotongan ayam sampai tuntas. Hasilnya ayam bersih, higienis, dan pasti halal dong. Ribuan ayam yang berhasil dipotong perharinya sudah dikirim sampai ke seluruh Indonesia loh. Gimana? Mau tahu seperti apa prosesnya? Come on, ikutin Unyil sampai habis ya. Kring, kring, goes, goes. Siap meluncur ke pabrik. Aduh, kenapa nih? Ya, pakai acara copot lagi rantainya. Harus diservis sendiri nih. Sabar ya ayam-ayam. Waduh, ngapain Nil di mari? Lah, rusak sepedanya. Po Ipe. Iya nih Po, rantainya putus. Mau Unyil benerin dulu nih. Ayam. Masa Allah Nil, ini buat apaan lagi? Pakai ayam segala. Ini Po, Unyil mau ke pabrik pemotongan ayam. Sekalian minta potongin. Wah, kebetulan dah. Kali aja Empo dapat gratis di pabrik. Empo ikutin Nil, boleh kan? Boleh. Nih, sudah beres sepedanya. Kemon Po. Kemon, turunkan seluruh kandang ayam dari truk. Untuk memastikan jumlahnya sama seperti saat diangkut, jangan lupa timbang terlebih dahulu ya. Baru deh, gantung ayam satu persatu di besi ini. Setelah itu, ayam akan melalui proses stunning. Pada proses ini, ayam diberi tegangan sampai 20 sampai 30 volt tergantung ukuran ayam. Tujuannya ayam menjadi pingsan, hilang kesadaran saja, bukan langsung mati loh. Dengan cara ini, ayam tidak terlalu sakit saat dipotong. Oh iya, untuk menjaga kehalalan produk, sebelum memotong ayam harus melakukan pembacaan doa ya. Bahkan mas-mas ini sudah memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia loh. Selanjutnya ayam akan masuk ke tangki perebusan. Suhunya 60 derajat Celcius. Tujuan perebusan yaitu memudahkan dalam pencabutan bulu nantinya. Ayo masuk. Ini mesin pencabut bulu ayamnya. Cuma butuh waktu beberapa menit untuk mencabut semua bulu ayam. Lihat nih hasilnya. Ayamnya sudah bersih tanpa bulu deh. Kalau di sini namanya ruang eviscerasi. Di ruangan ini para karyawan bertugas memotong kepala, membuang isi perut, dan memotong bagian kaki ayam. Proses berikutnya yaitu perendaman badan ayam di mesin bernama screw sealer ini. Perendaman bertujuan untuk dua hal. Pertama, membersihkan sisa-sisa darah yang menempel di dalam badan ayam. Yang kedua, mendinginkan ayam dengan suhu 5 derajat Celcius selama 25 menit. Dengan begitu akan menghambat pertumbuhan bakteri merugikan. Jangan lupa ya, tiriskan setelah perendaman. Baru deh, ayam ditimbang satu persatu. Letakkan ayam di wadah berbeda sesuai beratnya masing-masing. Terakhir, kemas ayam ke dalam plastik. Cara mengemasnya unik juga ya. Jangan lupa, agar awet sampai 3 bulan, bekukan ayam di ruangan bersuhu minus 30 derajat Celcius dan simpan di freezer suhu minus 18 derajat Celcius. Produk ini dijual mulai dari 33.000 per kilogram atau mengikuti harga pasar. Penjualannya sudah sampai ke seluruh Indonesia loh. Membeli ayam karkas atau ayam yang sudah dibersihkan dan dipotong tanpa kepala, isi perut dan kaki ini punya kelebihan. Aman dan sehat karena diproses langsung tanpa bahan kimia. Bebas borak,
formalin, dan flu burung. Karena selalu rutin dideteksi di Laboratorium Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kalau gitu sudah pasti kandungan proteinnya lebih terjaga dong ya. Ayo siapa mau makan ayam? Ayo Poipe, bisa dapat gratis ayam loh kalau Poipe bisa ngitung mie ayam. 1, 2, 3, 45, 46, 40. Dah, capek banget Nyil. Kagak kelar-kelar dah. Ya, Gratis aja repot malah ya. pergi. Po, tungguin Unyil, Po. Tunggu. Waktunya makan siang nih. Wanginya. Tenang. Meski harga ayam sekarang mahal, tetap bisa kok nikmatin ayam goreng kampung instan yang harganya terjangkau. Kayak yang satu ini nih, namanya Koki Instan. Ayam kampung matang yang sudah dibumbui dan praktis banget, tinggal digoreng. Pertama, jangan lupa cuci ayam kampung sampai bersih. Selin siap kan bantu mencuci sampai selesai? Ayam kampung ini didapat langsung dari peternakan di sekitar Malang. Pemilihan ayam kampung karena gizinya lebih tinggi, serta memiliki rasa dan aroma lebih nikmat. Cuci seluruh bagian ayam kampung yang sudah dipotong ya. Paha, dada, kepala, sampai kaki. Kalau sudah dicuci, tiriskan sampai airnya benar-benar berkurang. Lanjut, siapkan bahan-bahan untuk bumbunya. Sekarang giliran Ayu bantu mengupas kulit bawang merah dan putih. Jangan lupa ya, bersihkan juga bahan lain seperti laos, kunyit, jahe, dan serai. Nah, bahan bumbunya sudah siap semua nih. Come on, kita timbang. Timbang semua campuran bahan bumbu sesuai kebutuhan. Sip, sekarang waktunya menggiling. Giling bumbu menggunakan mesin giling agar lebih cepat dan halus. Menggilingnya gampang kok, tinggal masukkan semua bahan bumbu. Tada, hasilnya sudah halus kan? Agar matang dan aromanya muncul, bumbu harus disangrai. Panaskan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu halus. Dan tambahkan bahan lain seperti laos, jahe, dan daun serai. Aduk-aduk selama 20 menit sampai harum dan matang. Sekarang waktunya memasak ayam kampungnya. Didihkan air dalam panci besar, lalu masukkan bumbu sangrai ke dalam air. Agar lebih sedap, masukkan bahan rempah lainnya. Masak di atas api besar dan biarkan beberapa saat sampai air mendidih lagi. Oke deh, yuk masukkan potongan ayam kampung ke dalam panci. Meletakkan ayam tidak boleh sembarangan loh, harus tertata dan rapi. Selin bisa nggak nih? Satu panci kira-kira bisa menampung sebanyak 50-an potong ayam. Agar semua bagian ayam terendam air dan bumbu, harus menindihnya dengan cobek batu ini. Sekarang tutup panci dan tunggu sampai matang. Untuk menghasilkan ayam kampung yang empuk, rebus selama 2 jam. 1, 2, 3. Wah, aromanya bikin lapar deh. Ayam kampung sudah matang direbus nih. Angkat satu persatu sampai seluruh isi pancinya habis. Baru deh kemas ke dalam plastik yang sudah diberi label. Mengemas ayam kampung ke dalam plastik juga nggak sembarangan loh. Harus rapi dan sesuai dengan bentuk ayam utuh. Sebagai pelengkap, masukkan sambal dan tepung bumbu cair untuk melumuri ayam saat digoreng nanti. Ayo, dibantu ya. Sehari produksi ayam kampung instan ini bisa sampai 80-an bungkus. Penjualannya sudah sampai ke Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Terakhir, vakum kemasan agar produk lebih tahan lama. Wah, inilah cara pengawetan alami.
Karena ayam kampung instan ini gak pakai pengawet loh. Gimana? Enak kan? Ayo, kalian juga pengen coba kan?